Selamat pagi anak ibu sekalian, senang rasanya bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Pada pertemuan pertama sebelumnya, kita telah mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat. Ibu ulangi kembali, pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Contohnya, 6 lebih dari 3. Sedangkan pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, negatif 6 kurang dari negatif 3. Nah, bagaimana jika bilangan bulat dijumlahkan atau dikurangkan? Untuk itu, Ibu akan membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan tonton dan perhatikan tayangan pada video pembelajaran Ibu berikut ini. Operasi hitung pada bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat tentu saja tidak asing lagi bagi kalian, karena sudah pernah dipelajari di bangku sekolah dasar sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di sini Ibu berikan contoh yang Ibu kutip dari buku pembelajaran kalian, yaitu contoh 1.3. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan penjumlahan pada bilangan bulat. 3 boneka ditambah 4 boneka sama dengan 7 boneka. Berarti boneka yang dimiliki Mia adalah 7 boneka. Sangat mudah, bukan? Untuk contoh yang kedua, yaitu contoh 1.4, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Tadinya Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Dia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Tentu sepatu Nia akan berkurang. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan operasi pengurangan pada bilangan bulat, yaitu 6 pasang sepatu dikurang 2 pasang sepatu sama dengan 4 pasang sepatu. Jadi, sepatu Nia sekarang adalah 4 pasang sepatu. Untuk contoh soal berikutnya, yang Ibu ambil juga dari buku pembelajaran kalian, yaitu contoh 1.5. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membuat garis bilangan bulat. Dari soal tersebut dapat kita ilustrasikan dengan gambar sebagai berikut. 0 merupakan permukaan laut. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10 di atas permukaan laut. Sedangkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif 10 di bawah permukaan laut. Dari soal, seorang penyelam menyelam 2 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisinya di negatif 2. Selanjutnya dia menyelam sampai kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti posisinya di negatif 5. Tentukan selisih dari kedua keadaan tersebut. Maka selisihnya yaitu negatif 5 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Berarti selisih kedua
kedalaman tersebut adalah 3 meter di bawah permukaan laut. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Apa yang dapat kalian sampaikan dari gambar ini? Di manakah posisi burung camar? Ya, burung camar berada 3 meter di atas permukaan laut. Burung pelikan berada 4 meter di atas permukaan laut. Pelampung berada di permukaan laut. Ikan botana biru berada di 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan kepe monyong 3 meter di bawah permukaan laut, sedangkan ikan badut berada di posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Untuk memudahkan kita dalam menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di sini Ibu memilih metode bola berwarna. Ingat, pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Contoh, 5 dikurang 2 sama dengan 5 ditambah negatif 2. Negatif 12 dikurang 7 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 7. Pada metode ini, kita misalkan bola merah sebagai bilangan positif dan bola hitam sebagai bilangan negatif. Jika bola merah dan bola hitam bertemu atau berpasangan, maka akan dianggap 0. Ingat ya anak-anak, pada metode bola berwarna, bola merah menyatakan bilangan positif dan bola hitam menyatakan bilangan negatif. Contoh yang pertama, 5 ditambah 3. Dari soal contoh pertama ini, kita tidak menemukan bilangan negatif. Sehingga ilustrasi angka 5 dan 3 kita menggunakan bola merah, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk contoh yang kedua, 9 dikurang 3. Ingat, pengurangan merupakan penjumlahan dengan bilangan negatif. Sehingga 9 dikurang 3 sama dengan 9 ditambah negatif 3. Dari sini kita lihat bahwa 9 merupakan bilangan positif dan 3 merupakan bilangan negatif. Maka untuk menyatakan angka 9, kita menggunakan bola merah, dan untuk menyatakan bilangan negatif 3, kita menggunakan bola hitam. Sehingga 9 bola merah ditambah 3 bola hitam akan menghasilkan 6 bola merah. Karena jika bola merah ketemu dengan bola hitam akan menjadi 0. Sehingga bola merah yang tersisa adalah 6. Maka hasil dari 9 ditambah negatif 3 adalah 6. Untuk lebih memahaminya lagi, Ibu berikan contoh yang ketiga. Negatif 7 ditambah 2. Kita perhatikan, negatif 7 adalah bilangan negatif, sehingga nantinya menggunakan bola hitam. Sedangkan 2 merupakan bilangan positif, nantinya kita menggunakan bola berwarna merah. Sehingga negatif 7 ditambah 2 sama dengan, kita perhatikan nak, jika bola merah ketemu dengan bola hitam, maka hasilnya 0. Di sini ada 2 bola merah. Kita temukan dengan 2 bola hitam. Sehingga yang tersisa adalah 5 bola hitam. Maka hasil dari negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Nah, untuk contoh yang keempat, negatif 16 dikurang 5. Ingat, sekali lagi Ibu ingatkan, bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Maka negatif 16 dikurang 5 sama dengan negatif 16 ditambah negatif 5. Di sini ada 2 bilangan negatif, yaitu negatif 16 dan negatif 5, yang sama-sama kita ilustrasikan dengan bola berwarna hitam. Sehingga negatif 16 ditambah negatif 5, karena sama-sama negatif, maka kita jumlahkan, menghasilkan negatif 21. Mudah bukan?
Contoh yang terakhir yaitu contoh yang kelima, 6 dikurang negatif 10. Jika tanda pengurangan ketemu dengan negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Sehingga 6 dikurang negatif 10 menjadi 6 ditambah 10. Dari sini kita melihat bahwa 6 dan 10 sama-sama bilangan positif. Nantinya kita menggunakan bola merah untuk menyelesaikannya. 6 ditambah 10 sama dengan 16. Untuk tugasmu di rumah, selesaikan soal latihan berikut. Bisa menggunakan metode bola berwarna, atau bisa juga dengan menghitung secara langsung dengan konsep yang sudah kalian pahami sebelumnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, and comment video pembelajaran ini ya nak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan selamat pagi.